bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pagi hari ini 29 Agustus 2021. Saat ini Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk kita semua mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, dan kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat pujian Saat Ku Masuk. Sehingga boleh menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk memuji, mengangkat satu pujian sukacita kita yang berkata, "Ku cinta keluarga Tuhan." Syafaat kita ke hadapan Tuhan. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Irwanto Sudibyo. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian, "Saat Ku Cari Damai." Hanya ku temui di dalam
Baik, kita akan berdoa bersama-sama di dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur oleh karena Tuhan Allah kami, Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara, menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sepakat bersama-sama berdoa. Umat Tuhan yang ada di Jakarta Baptist Community berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu, dengan kerendahan hati memohon kiranya Engkau menyatakan hal-hal yang terbaik yang sedang kami doakan pada kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami bersama dengan aparat-aparat yang terkait, supaya mereka semua sungguh-sungguh boleh dapat mempedulikan kehidupan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bagi mereka yang terkena COVID, Tuhan yang memulihkan, yang mereka boleh dapat menikmati berkat Tuhan melalui pemulihan daripada COVID-19. Yang sedang berduka oleh karena COVID, kiranya Engkau memberikan penghiburan. Bahkan vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan kami memohon kiranya keberadilan itu pun ada dari Sabang sampai Merauke. Vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Sepenuhnya Tuhan pemulihan kesehatan bangsa kami serahkan, pemulihan ekonomi, pemulihan yang lainnya. Tuhan yang menopang dan menolong kami, bangsa kami, pemerintahan kami. Demikian juga Tuhan, kami serahkan umat Baptis Indonesia. Kami bersyukur ketika Bubes sudah berlangsung dengan baik. Tuhan yang menolong juga setiap keputusan, kebijakan yang akan diambil. Biarlah semuanya kiranya Tuhan yang dimuliakan melalui visi misi yang Tuhan taruh bagi gereja-gereja Baptis yang ada di Indonesia. Kami serahkan gembala sidang Gereja Baptis Indonesia, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja, bahkan juga umat Tuhan, supaya Tuhan juga mengurapi mereka satu persatu, sehingga mereka semua tetap dikuatkan di dalam panggilan hidupnya sebagai umat yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kritis dan sulit sekalipun. Biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan sebagai pengharapan bagi setiap insan umat Tuhan yang percaya. Umat Baptis Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka tetap kokoh kuat di dalam hidupnya untuk terus berpengharapan dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk pelayanan daripada Jakarta Baptist Community dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Pendeta Edwin bersama dengan keluarga sebagai gembala sidang yang ada di tempat ini, bersama dengan asisten, bersama dengan leaders yang lainnya, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya, bersama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di GBC. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong satu persatu. Kiranya kekuatan kesehatan terus Tuhan tambahkan, hikmat bijaksana Tuhan terus berikan, sehingga kami semua tetap memiliki kesemangatan untuk boleh terus tetap dapat mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kekuatan kesehatan secara luar biasa terjadi atas kami sekalian. Berkat-berkat-Mu melimpah, bahkan kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan setiap umat Tuhan yang ada di GBC Pulau Mas ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mohon perlindungan bagi kami semua. Mohon Engkau menjauhkan daripada COVID-19 bahkan kematian. Engkau yang akan memulihkan kondisi sahabat-sahabat kami yang sedang di dalam kondisi lemah iman, Engkau kuatkan. Yang sedang mereka menghadapi berbagai pergumulan dan beban-beban hidup, Engkau berikan yang terbaik. Bahkan secara khusus kami serahkan kiranya Engkau memulihkan kondisi Opa Irwan oleh karena jantung yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas dirinya. Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan Opa Irwan. Demikian juga Tuhan kami serahkan untuk Oma Maria. Kiranya Tuhan juga menopang dan menolong dalam proses pembersihan paru-paru. Kiranya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami serahkan untuk Oma Jenny. Kiranya proses pemulihan tulang pinggul kami serahkan dalam tangan Tuhan,
sehingga semuanya kembali seperti sedia kala. Hamba-hambamu, sahabat-sahabat kami ini boleh terus tetap dapat melayani dan mengagungkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami serahkan dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan iman dan keyakinan kami yang terbaik Tuhan berikan kepada kami sekalian. Amin. Terima kasih Pendeta Irwanto Sudibyo yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Saat ini Bapak Ibu kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-18. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-18 dan saya akan menolong kita semua untuk membacakannya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Sekali lagi, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Amin. Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini adalah waktu terbaik untuk kita memberi hati kita, memberikan pikiran kita untuk berfokus dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian Ku Rindu Sabdamu, Ku Rindu Firman-Mu. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Irwanto Sudibyo. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirman-Lah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirman-Lah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirman-Lah Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu. Kepada Pendeta Irwanto Sudibyo dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini saya boleh bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kepercayaan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan
di GBC Pulau Mas. Terima kasih Pendeta Edwin bersama dengan pemimpin-pemimpin dan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GBC Pulau Mas yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk berbagi berkat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang pengharapan dalam pendidikan keluarga yang diambil dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-18. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan keluarga dalam kehidupan setiap orang, termasuk tentunya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik pendidikan keluarga pada masa dulu, masa kini, dan nanti menjadi pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama berumah tangga, ketika pria dan wanita menjalin hubungan menjadi suami istri, tentunya memiliki harapan ketika ditempa, dibentuk, dan akhirnya menjadi keluarga. Tentunya bagaimana mereka bisa membangun keluarga yang baik, harapan menjadi keluarga yang indah di dalam Tuhan, impian dan cita-cita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh baik, tentunya menjadi harapan semua keluarga. Tidak terkecuali siapapun di antara kita. Kita semua mengharapkan, menginginkan, memiliki harapan bagaimana kehidupan keluarga kita menjadi baik. Suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak, semuanya merindukan kehidupan keluarga ini menjadi keluarga yang baik dan memuliakan Tuhan. Tentunya harapannya adalah perlunya ada sebuah pendidikan di dalam keluarga, harapan yang terjadi, yang terbaik, yang dapat dirasakan secara khusus bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kita semua pernah menonton televisi tentang keluarga cemara ya. Ada lagu yang sangat baik ya, keluarga cemara ini. Lagu ini seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Jadi keluarga adalah mutiara yang tiada tara. Sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik, yang harapannya adalah keluarga ini menjadi keluarga di mana di dalamnya terbentuk, baik itu orang tua dan anak-anak, memiliki sebuah jalinan yang indah, yang menghasilkan kehidupan keluarga yang berbahagia, keluarga yang sukses, keluarga yang sungguh-sungguh memproklamasikan kasih di dalam kehidupan keluarga. Namun saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan secara khusus di dalam ayat yang 18 ini bicara tentang orang tua dan anak, bicara tentang seorang anak, bagaimana kita mendidik anak, pendidikan, harapan pendidikan di dalam keluarga, secara khusus bagaimana pendidikan anak-anak kita. Ayat yang ke-18 mengatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Anak-anak harus dihajar pada usia muda, selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka menjadi baik, dan mengajar mereka jalan-jalan saleh. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Amsal pasal yang ke-19 ini, secara khusus di dalam ayat yang ke-18 ini, memberikan sebuah perenungan bagaimana kita secara khusus mendidik anak-anak kita. Pengharapan dalam pendidikan keluarga yang ditujukan kepada anak. Peranan sangat penting dalam kehidupan orang tua. Proses yang terus terjadi, bagaimana mendidik anak
Sehingga orang tua memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram. Sehingga orang tua akan selalu berusaha, berjuang, membuat anak-anaknya bahagia. Mungkin orang tua bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan anak-anaknya. Mungkin orang tua harus selalu ada di sisi anak-anaknya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dan tidak ada yang lebih tulus menyayangi anak-anak kita selain keluarga kita, selain orang tua kita. Itulah sebabnya saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini kita belajar bersama-sama merenungkan secara khusus dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-18 ini. Dalam satu ayat ini kita boleh merenungkan bersama-sama bagaimana pengharapan pendidikan dalam keluarga bisa terjadi. Amsal memberikan 3 langkah bagi kita. 3 langkah pengharapan dalam pendidikan keluarga, secara khusus pendidikan anak-anak kita. Langkah yang pertama, mendidik anak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Langkah yang kedua, membentuk anak memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, menjadikan anak menjalankan hidupnya seturut dengan sabda Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan langkah demi langkah bagaimana pengharapan pendidikan keluarga, secara khusus pendidikan anak-anak di tengah-tengah keluarga kita bisa terjadi. Langkah yang pertama saudara sekalian, kita bisa melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-18 bagian A dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada seorang anak kolong katanya ya. Anak kolong itu anak tentara, anak polisi, atau anak perwira dan lain sebagainya. Cerita ini berbicara tentang bagaimana anak-anak tentara ini dididik sedemikian rupa seperti pendidikan militer. Bagaimana anak tentara ini menceritakan dia terbiasa menerima nasib ketika tangan ayahnya mendarat di pipinya. Bahkan sampai dia duduk di kursi perguruan tinggi, dia masih cukup sering menerima hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Ada berbagai ragam hukuman yang masih dia ingat. Berdiri selama 1 jam di sudut ruang keluarga untuk merefleksikan kesalahan yang dilakukan. Dikunci di kamar mandi, lari keliling lapangan, push up, atau hukuman fisik lainnya. Tetapi anak tentara ini mengatakan meskipun kerap dihukum, anak ini menyadari bahwa cara ayahnya itu semata-mata sebagai cara mengajarkannya untuk lebih bertanggung jawab dan kuat secara mental. Didikan itu bukan kita jadikan sebagai sesuatu hukuman, tetapi sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Itu menurut daripada ketika saya membaca dari Brigadir Jenderal Agus Rianto, bagaimana dalam mendidik anaknya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa lalu pendidikan anak begitu luar biasa. Ketika anak mengalami sebuah kesalahan, melakukan sebuah kesalahan, tentunya bukan hanya penggaris, bukan hanya sabuk, bukan hanya sapu, bahkan terkadang ada sesuatu benda yang melayang kepada anak itu. Saya sempat merasakan bagaimana ayah saya memukul saya, melempar sandal buat saya karena saya salah. Tetapi kadang-kadang pada masa sekarang ini orang merasa bahwa itu adalah melanggar hak asasi manusia. Kadang-kadang itu sudah tidak sesuai, sudah tidak zamannya. Tetapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin menekankan ini adalah bagian daripada firman Tuhan.
Dan tentunya ada relevansi yang bisa kita lihat dan bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Ketika bicara tentang bagaimana kita membangun pengharapan di dalam pendidikan anak-anak kita, di dalam keluarga kita. Firman Tuhan mengatakan, hajarlah anakmu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mencoba untuk melihat apa maknanya hajarlah anakmu. Hajarlah anakmu itu memiliki makna berarti mendisiplin, berarti memukul, berarti menghancurkan, berarti membunuh, berarti mematikan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Amsal, saudara sekalian. Ketika bicara tentang hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Memberikan sebuah makna di dalam konsep mendisiplin itu, di dalam konsep memukul itu, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membunuh, dan bukan untuk mematikan. Ketika bicara tentang menginginkan kematian, itu adalah his crying, yang memiliki sebuah makna bersungut-sungut, meraung-raung, yang memberikan sebuah makna bahwa ada sebuah kesakitan yang terjadi, sehingga dia ketika dididik, ketika dihajar, ketika didisiplin, anak itu merasakan betapa sakitnya, sehingga dia tidak akan mengulang lagi kesalahan demi kesalahan yang ada. Bahkan kalau saudara melihat di dalam kitab Amsal yang lainnya, dalam konteks dekatnya, di dalam Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 23 ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Sehingga memberikan sebuah makna ketika bicara tentang hajarlah anakmu, jangan engkau menginginkan kematiannya. Ada sebuah kedisiplinan, ada sebuah pukulan, ada sesuatu yang mendorong bahwa sesungguhnya orang tua memberikan sebuah kedisiplinan melalui benda-benda atau apapun itu. Jangan sampai pada akhirnya mematikan anak itu. Tetapi di sini dikatakan justru hajaran itu seharusnya menyelamatkan anak itu dari kematian kekal. Karena orang tua mendidik, mendisiplin untuk membuat dia bertanggung jawab atas hidupnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika bicara tentang mendidik anak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus, berarti kita bicara tentang sebuah disiplin, sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus, sesuatu yang tidak berubah, yang terus-menerus dikerjakan dan dilakukan sampai pada titik anak itu boleh melihat akan tanggung jawabnya dalam hidupnya. Mendisiplin anak bukan untuk menghancurkan, bukan hanya sekedar untuk memberikan hukuman, tetapi mengajar mereka untuk memperbaiki kehidupan, adanya sebuah perubahan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga ketika dulunya nakal menjadi tidak nakal, ketika dulunya melakukan sesuatu yang salah, akhirnya mengalami sebuah perubahan yang baik. Ada seorang profesor yang bernama Albert Schweitzer. Dia seorang misionaris di Afrika. Dia meraih gelar doktor di 4 bidang yang berbeda. Dan dia menerima satu pertanyaan pada saat dia menyampaikan dalam sebuah materi. Pertanyaan itu berkata seperti ini, bagaimanakah profesor cara terbaik untuk mendidik seorang anak? Albert Schweitzer menjawab, ada 3 cara yang terbaik untuk mendidik anak. Cara yang pertama adalah contoh. Cara yang kedua adalah contoh. Cara yang ketiga adalah contoh. Contoh, teladan, bukan hanya sekedar mereka mendengar,
tetapi mereka melihat dari tindakan orang tuanya. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Memberikan sebuah pola pandang dalam kehidupan orang tua di saat mendidik anak-anaknya, ada sebuah harapan bagaimana anak-anaknya bisa berubah menjadi semakin baik, dan semakin baik. Bahkan ketika kita bicara tentang pendidikan Kristen, di mana keluarga Kristen adalah keluarga di mana Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam hidup keluarga itu. Sehingga seharusnya dan semestinya keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus memberikan contoh-contoh yang terbaik bagi setiap anak-anaknya dari orang tuanya. Sehingga contoh-contoh itulah yang akan dilihat dan akhirnya dilakukan oleh anak itu. Mendisiplin bukan untuk menghancurkan, tetapi mendisiplin adalah bagian daripada proses perubahan dalam tanggung jawab yang lebih besar. Membentuk anak, mendidik anak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita bersama-sama secara khusus pengharapan dalam pendidikan keluarga secara khusus bagi anak-anak kita. Langkah yang kedua adalah membentuk anak memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Sekali lagi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, anak-anak harus dihajar pada usia muda selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka menjadi baik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada kata-kata untuk membentuk hidup mereka. Saudara sekalian, ini bicara tentang sebuah karakter, bicara tentang sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dikerjakan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Anak-anak kita mungkin menyimpang dari apa yang menjadi tatanan yang sudah diatur oleh dalam sebuah keluarga. Anak-anak yang sudah tidak bisa mematuhi, memberikan dirinya untuk mematuhi daripada apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Tetapi saudara sekalian, ketika bicara tentang kebiasaan, apakah kebiasaan itu tidak bisa diubah? Firman Tuhan hari ini mengatakan anak-anak harus dihajar, anak-anak harus disiplin, anak-anak harus diberikan sebuah ketertiban pada usia yang masih muda, supaya pada usia-usia selanjutnya anak itu sungguh-sungguh memiliki sebuah proses, ada dalam sebuah perubahan, pembentukan hidup untuk menjadi baik. Ketika kita bersama-sama bicara tentang karakter, karakter adalah apa adanya diri Anda. Ketika di tempat yang sepi, ketika di tempat yang gelap, apa yang kita lakukan, itulah karakter kita. Sedangkan ketika bicara tentang kepribadian, kepribadian adalah diri Anda di tempat yang ramai dan dilihat orang. Kadang-kadang ketika kita bicara tentang kepribadian, kita bisa saja menutupi segala sesuatu. Atau istilahnya kepribadian itu sebuah modifikasi. Ketika kita bicara tentang kesabaran, dilihat oleh orang lain, ya saya sabar, saya bisa menerima apa adanya, tetapi di balik itu kita tidak bisa menerima apa adanya. Itu adalah kepribadian. Tetapi berbeda dengan karakter. Dilihat atau tidak dilihat, ketika kita mengerjakan, itulah karakter kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin ada di dalam diri kita yang sangat dalam, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita bersama-sama melihat tentang anak-anak kita, mungkin anak-anak kita karakternya memang ada di dalam kondisi yang sangat lemah, di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, di dalam kondisi yang sangat buruk dan sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bersama-sama, ketika anak-anak kita masih usia muda, masih bisa dibentuk, bentuklah anak-anak itu untuk menjadi semakin baik. Sebuah pendisiplinan yang seharusnya, yang semestinya dapat dan bisa menghasilkan sebuah perubahan hidup, perubahan karakter yang buruk menjadi baik.
dan karakter yang baik menjadikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Penting, saudara sekalian, bukan hanya sekedar mendidik anak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagaimana pengharapan pendidikan dalam keluarga secara khusus bagi anak-anak kita membawa sebuah dampak, menghasilkan perubahan hidup di dalam hidup anak-anak kita, memberikan dirinya karakter yang semakin baik di dalam Tuhan. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah bagaimana ketika membentuk anak-anak memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya anak-anak mengetahui sesuatu yang baik, moral knowing, saudara sekalian. Hanya mengetahui, saya tahu itu baik, saya tahu kalau itu dikerjakan akan menjadi baik. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi ketika kita sudah tahu itu juga sudah baik, tetapi akan lebih dalam lagi. Seharusnya perubahan yang terjadi bukan hanya mengetahui yang baik, tetapi juga di dalam langkah yang berikutnya adalah menginginkan yang baik. Moral feeling. Tahu itu baik, lalu saya harus melakukan itu. Menginginkan yang baik. Tahu bohong itu adalah sesuatu yang salah, maka saya akan melakukan hal yang akhirnya tidak menjadi seorang yang berbohong. Moral feeling. Tetapi tidak sampai hanya kepada moral feeling, tetapi moral action. Melakukan hal yang baik. Membentuk anak memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus adalah mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, tetapi juga melakukan hal yang baik. Dan itu harusnya dibentuk dalam sebuah pembentukan karakter anak-anak kita. Apakah selama ini kita sudah mendidik anak kita sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus? Ya, kami sebagai ayah dan ibu sudah mendidik anak sesuai dengan firman Allah. Tetapi tidak sampai di situ, saudara sekalian. Yang kedua adalah membentuk anak. Apakah saya sebagai orang tua sudah membentuk anak memiliki karakter seperti Tuhan Yesus? Pak Pendeta, saya sudah berjuang, saya sedang berjuang supaya anak saya memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, supaya mereka mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, melakukan hal yang baik. Tetapi Pak Pendeta, ternyata masih sulit bagi anak-anak saya untuk bisa melakukan ketiga perubahan ini. Mungkin dia tahu yang baik, mungkin dia tahu ingin sesuatu yang baik, tetapi mungkin dia masih belum bisa melakukan hal yang baik. Proses secara terus-menerus, orang tua bukan hanya sekedar mendidik tetapi membentuk anak secara terus-menerus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, langkah yang ketiga yang seharusnya juga ada di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang 18 bagian akhir, anak-anak harus dihajar pada usia muda selagi ada kesempatan untuk mengajar mereka jalan-jalan saleh. Untuk mengajar mereka jalan-jalan saleh. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan hanya mendidik anak sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan hanya membentuk anak memiliki karakter seperti Tuhan, tetapi langkah yang ketiga adalah bagaimana pengharapan pendidikan keluarga secara khusus bagi anak-anak kita adalah menjadikan anak menjalankan hidupnya seturut sabda Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan untuk mengajar mereka jalan-jalan saleh. Mungkin anak-anak kita sudah salah langkah, salah jalan, jalan-jalan yang buruk, jalan-jalan yang tidak baik, jalan-jalan kebohongan, jalan-jalan kesombongan, jalan-jalan pemberontakan terhadap orang tua, jalan-jalan tidak menghormati orang tua, menghormati Tuhan dan sebagainya.
Tetapi tugas dan tanggung jawab pendidikan keluarga, orang tua, adalah mengajar mereka jalan-jalan saleh, jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang baik. Sehingga akhirnya saudara sekalian, anak-anak itu, anak-anak kita akhirnya bisa melihat jalan-jalan yang terbaik. Ketika kita membiarkan anak-anak kita berjalan, mungkin anak-anak kita akan sampai kepada jurang, dan akhirnya mereka akan terjun di jurang yang sangat dalam, dan akhirnya bisa membawa sebuah kematian dalam hidupnya. Tetapi orang tua yang baik adalah orang tua yang mengajar. Ketika di situ ada jalan di mana ada jurang yang curam, maka semestinya kita menghentikan anak itu. Mengajar mereka jalan itu bukan jalanmu. Kamu harus berbalik arah. Itulah sebabnya ketika Amsal menyampaikan untuk mengajar mereka jalan-jalan yang saleh, ada jalan-jalan yang tidak baik, ada jalan-jalan yang tidak benar. Tetapi ketika bicara tentang pendidikan keluarga, maka orang tua wajib menjadikan anak menjalankan hidupnya seturut dengan sabda Tuhan Yesus Kristus. Di dalam konteks jauhnya, 3 Yohanes ayat yang keempat berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara sekalian, ketika kita melihat tentang pendidikan anak-anak, bagaimana anak-anak menjalankan hidupnya seturut dengan sabda Tuhan Yesus Kristus, memang sesuatu yang tidak mudah. Saudara sekalian, kita akan menjadi orang yang bangga ketika kita menjadi orang tua di mana anak-anak kita berhasil. Bukan hanya berhasil secara materi, tapi berhasil di dalam hidupnya, di mana hidupnya adalah hidup di dalam kebenaran Allah. Mungkin mereka ada dalam sebuah kemewahan. Orang dunia merasa keberhasilan itu oleh karena mungkin mereka lebih punya banyak uang, banyak rumah, banyak mobil, semuanya serba wah. Tetapi akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya ketika mereka tidak hidup di dalam kebenaran, ketika mereka tidak hidup di dalam iman. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita bersama-sama bahwa begitu amat sangat penting anak-anak kita hidup di jalan-jalan yang saleh. Anak-anak kita hidup didasarkan kepada kebenaran firman Allah yang menjadi standar hidup mereka. Membentuk anak-anak dengan firman Allah dilakukan dengan mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya, sekalipun mungkin itu situasinya sangat-sangat berlawanan. Amsal 29 ayat 15 juga mengatakan, Anda harus memperbaiki dengan tongkat, tetapi Anda juga harus memperbaiki dengan menabur firman Allah di dalam hati. Mendisiplin anak dengan tongkat itu baik, tetapi akan menjadi baik ketika kita juga mendisiplin dan memperbaiki dengan mengajarkan kebenaran, dengan mengajarkan firman Allah, dengan menabur firman Allah, supaya di jalan-jalan yang saleh mereka ketahui, tetapi di jalan-jalan yang salah yang mereka ketahui, mereka bisa mengubah hidupnya menjadikan seturut dengan sabda Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Apakah keluarga kita adalah keluarga yang nyaman bagi anak-anak kita? Atau mungkin ketika kita tarik garis lurus, apakah rumah di mana kita tinggal adalah rumah yang nyaman, yang damai, yang penuh dengan sukacita bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi orang tua kita? Mari kita bersama-sama merenungkan. Ketika bicara tentang keluarga, ketika
ketika kita bicara tentang rumah, apakah tempat tinggal kita, rumah di mana kita tinggal yang seharusnya dan semestinya adalah rumah di mana sebagai tempat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, yang seharusnya menjadi tempat untuk bersama-sama saling mengubah sikap yang tidak baik menjadi baik, serta rumah untuk memulihkan hati yang terluka, yang kadang-kadang sudah tidak ada lagi di dalam rumah kita. Karena di tengah-tengah, di tempat di mana kita tinggal, rumah itu menjadi rumah untuk menghukum, untuk menghakimi, untuk mempersalahkan, untuk menghancurkan anak-anak kita. Kadang-kadang itulah yang terjadi sehingga anak-anak tidak betah di rumah. Lebih senang tinggal di rumah orang lain dibandingkan tinggal di rumah sendiri. Inilah, saudara sekalian, pentingnya pengharapan pendidikan dalam keluarga. Mari kita cermati, mari kita lihat, mari kita evaluasi diri di dalam keluarga kita. Mungkin bukan hanya sekedar bagi anak-anak kita. Apakah kita menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kita? Apakah ketika kita menjadi anak juga kita menjadi anak-anak yang baik bagi ayah ibu kita, bagi orang tua kita, bagi anak kita? Apakah di tempat di mana kita tinggal ada dalam sebuah jalinan bagaimana kita sedang mencoba mengupayakan pendidikan yang sesuai dengan keinginan Tuhan itu terjadi dalam keluarga? Bagaimana dalam keluarga ada sebuah pembentukan karakter, bukan hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi orang tua. Bagaimana karakter orang tua menjadi karakter yang baik bagi anak-anak, bagaimana karakter anak-anak menjadi sesuatu yang baik bagi orang tua. Bagaimana kehidupan keluarga menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Allah. Apakah saudara sebagai ayah, ibu, opa, oma menjalankan hidup saudara seturut dengan firman Allah? Apakah kita cucu-cucu, anak-anak juga menjalankan hidup seturut dengan sabdanya Tuhan? Kembali, back to Bible, sola scriptura, kembali kepada Alkitab yang menjadi dasar dalam pendidikan keluarga kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan. Biarlah firman Tuhan hari ini mulai kembali mengubah kehidupan kita untuk bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman, sentosa, sejahtera, dan sukacita. Karena di dalam keluarga kita adalah keluarga yang nyaman, tempat yang nyaman, tempat saling mengubah sikap, tempat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, tempat untuk semakin melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Bukan saja bagi anak-anak, jadikan rumah kita sebagai tempat yang nyaman bagi keluarga kita, bagi sisi rumah kita, dan jadikan rumah kita sebagai tempat Tuhan dimuliakan, sehingga pengharapan pendidikan keluarga akan menjadi semakin indah. Karena dalam hidup keluarga mereka dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka melakukan hal-hal yang terbaik yang didasarkan kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Amin. Terima kasih Pendeta Irwanto Sudibyo untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Kaulah Harapan. Hidupku
menolong kita dalam doa penutup dan doa berkat, Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo. Dan setelah itu kita akan mengangkat pujian Besar Anugerah-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami sudah beribadah bersama-sama pada kesempatan pagi siang hari ini, kami boleh bersyukur bersama-sama, kami boleh mengagungkan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh berdoa bersama-sama, kami juga boleh mendengar firman Tuhan yang akhirnya boleh kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, ketika kami selesai dalam ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terindah, yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau yang memberkati kami, sehingga dimanapun kami berada, kami juga boleh dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7:30 malam dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.